Kata beliau babul hawala wa dhaman. Bab hawala dan dhaman. Iya. Ini dua pembahasan lain. Hawala dan apa? Dhaman. Hawala secara bahasa dari kata tahwil. Memindahkan. Dan secara istilah naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmah. Hawala itu memindahkan hutang dari suatu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lainnya. Dan disebut hawala. Ya. Contoh hawala sudah berlalu ya. Saya ulangi contohnya. Ya, si A misalnya memiliki piutang terhadap saya 1 juta. Ya. Si A datang menagih ke saya. Saya bilang sekarang saya tidak punya 1 juta. Tapi saya punya uang 1 juta. Ada di B di sana. Silahkan. Ya, antum ambil dari si B. Ini namanya apa? Hawala. Ya. Jadi hutang saya pindah kepada orang lain. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya, ya. Dia katakan, saya punya hutang tadi 1 juta. Oh, saya tidak mampu membayar 1 juta. Tapi saya sudah, bicara dengan si fulan. Dan si fulan akan membayar 1 juta tersebut. Ya, kamu ke si fulan. Misalnya. Dan si fulan yang membayarnya. Nah, ini juga boleh. Ini namanya apa? Hawala. Nah, hawala adalah hal yang disyariatkan. Ya. Nabi SAW menjelaskan ketentuannya. Nah, ini dari perkara yang disepakati oleh para ulama silam pendapat. Akan diterangkan nanti hadits yang merupakan pokok ketentuannya oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik, ini definisi hawala. Ya. Kalau dhaman itu apa? Ya. Ibnu Qudamah juga menyebut dhaman di sini. Dan dhaman cara bahasa dari kata dhamina yadmanu. Dari kata dham. Sebab dia gabungkan suatu tanggung jawab kepada tanggung jawab orang lain. Ya, karena itu dhaman di dalam istilah syar'i artinya iltizamul mar' bima yajibu atau bima wajaba ala ghairihi min haqq. Dhaman adalah seorang bertanggung jawab terhadap hak yang wajib bagi orang lain. Itu dhaman ya, kalau bahasa umum kita penanggung jawab. Ya. Si A berutang dari si B. Berutang kepada si B. Ya. Kemudian saya menjamin dhamin bahwa hutangnya ini si A ini ya dia bayar hutangnya. Maksudnya kalau dia tidak bayar hutang, saya menjamin dia bayar. Jadi saya ngontrol dia bayar, pada waktunya dia bayar saya kontrol, kalau tidak maka itu menjadi tanggung jawab saya. Ini namanya apa? Namanya dhaman. Baik. Kita baca dari pembahasan-pembahasan yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Pertama tentang perpindahan tanggung jawab dalam hawalah. Kata Ibnu Qudamah, "Man uhila bidainihi ala man alayhi mithluhu faradiya faqad bari al-muhil." Ya. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang diberi ihala pada hutangnya kepada orang yang memiliki hutang semisal itu, faradiya bihi, dan orang yang memberi hawala tersebut ridha, faqad bari al-muhil, maka si muhil yang memberi hawala telah lepas tanggung jawab. Iya. Jadi sini ada 3 sudut ya. Ada 3 sudut. Ada 3 sudut. Yang pertama muhil.
Yang kedua, al-muhal. Nah. Dan yang ketiga, al-muhal alaihi. Ya. Jadi ada 3 sudut. Nah. Ya, sekarang perhatikan istilahnya supaya antum tidak bingung. Ada 3 orang. Pemilik piutang itu namanya muhal. Muhal artinya yang diarahkan kepada hawalah. Dia yang diarahkan, muhal. Dan orang yang berhutang pertama itu namanya muhil, yang mengarahkan. Al-muhal alaihi ini pihak yang ketiga. Orang yang menanggung hutang dari siapa? Dari muhil. Ya. Saya berhutang dari si A. Jelas ya? Dan si B berhutang dari saya. Begitu si A menuntut saya katakan, kamu ambil dari si B. Ya. Karena saya ada uang di sana, kamu ambil dari dia. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sekarang, kata Ibnu Qudamah, man uhila bidainihi. Siapa yang diberi hawalah. Jadi, kalau saya beri contoh tadi, ya, si A, pemilik piutang, ya, diberikan hawalah, diarahkan. Alaman alaihi misluhu. Diarahkan kepada muhal alaihi. Ya. Dan hutangnya semisal dengan itu. Farabiya, dan saya riba. Yang disyaratkan riba itu siapa? Saya. Adapun orang yang berhutang kepada saya, itu tidak disyaratkan dia ridha. Tidak boleh dia berkata, ya, wah ini si fulan gimana? Ya, saya berhutang sama dia, tapi dia suruh si fulan yang menagih. Ya, ini dia tidak boleh marah dalam hal ini, sebab syariat menentukan bolehnya. Jelas ya? Menentukan bolehnya. Jadi kapan saya ridha, hutang itu saya arahkan kepada si fulan, itu sudah cukup. Dan si fulan yang berhutang kepada saya tidak perlu dia ridha. Dia wajib menerima saja. Ya, sebab bagaimanapun keadaannya dia pasti bayar. Dia bayar ke saya atau dia bayar kepada orang yang menagih saya, sama saja. Ya kan? Harus dia bayar. Maka disyaratkan keridhaan siapa? Al-muhil saja. Karena itu kata Ibnu Qudamah, faqad bari al-muhil. Maka muhil sudah lepas tanggung jawab. Ya, kalau saya sudah berkata kepada si A, kamu ambil dari si B, sudah, saya sudah lepas tanggung jawab. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa man uhila ala mali'in lazimahu ayyahtal. Dan siapa yang diarahkan kepada mali ini artinya orang yang mampu membayar hutang tersebut. Maka lazimahu ayyahtal. Dia mesti untuk pindah kepada orang yang diarahkan. Ya. Nah, ini sebagian orang yang berhutang agak sinis ya dalam hal ini, berlebihan. Si A berhutang dari si B. Ya. Begitu jatuh tempo dia tagih. Ya, si B menagih kepada si A. Mana duitnya si A? Oh, saya tidak punya duit. Tapi ada duit saya sama si C. Tagih sana kepada si C. Si B bilang, oh saya tidak ada urusan sama si C. Urusan saya sama kamu. Ya. Ini tidak boleh ya, sebab Nabi katakan siapa yang telah diberi ihala, diberi hawala, dan orang itu mampu melunasinya, hendaknya diikuti. Hendaknya diikuti. Baik. Nah, ini dari kemudahan di dalam syariat. Ya. Dan santunan, kemudian memudahkan seorang dalam melunasi hutangnya. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah sebutkan hadisnya menjadi tumpuan pembahasan. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba." Ya. Apabila salah seorang dari kalian diarahkan, diberi ihala kepada mali, orang yang mampu melunasinya. Mali ini artinya, dari kata mali artinya dia penuh ya. Nah, orang penuh maksudnya ada duitnya. Dia mampu melunasinya. Falyatba, maka hendaknya dia ikuti hawalah itu. Wajib dia menerimanya. Untuk dipindahkan. Iya. Untuk dipindahkan. Baik.
Jadi dari pemahaman hadits, kalau misalnya dia diberi hawala kepada orang yang dia juga sulit melunasinya, ini boleh atau tidak diikuti? Tidak mesti dia ikuti, kecuali kalau dia ridho ya. Si A tadi misalnya, contohnya saya berikan, si A menagih ke saya. Karena saya punya duit sama si B. Dan ternyata si B ini memang tidak bisa melunasi hutangnya juga. Ya. Maka siapakah mesti mengambil hawala tersebut? Jawabannya tidak mesti. Tapi kalau si B mampu melunasi, maka dia menagih kepada siapa? Menagih kepada si B. Itu mali namanya. Baik, jadi ini ketentuan di dalam hawalah. Iya. Selesai sudah ya tentang pemindahan tanggung jawab dalam hawalah. Kemudian tentang hukum penerimaan hawalah telah kita terangkan bahwa orang yang diberi hawalah dia mesti untuk menerimanya. Kalau diberi hawalah kepada orang yang mampu untuk membayarnya. Iya. Baik. Dan akhirnya di sini Ibnu Qudamah memandang wajib untuk diambil. Wajib untuk diambil. Dan ini salah satu pendapat ya di madhab Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan di dalam madhab Zahiriyah. Adapun kebanyakan fuqaha mereka berpendapat sunnah saja mengikuti hawalah, tidak mesti. Tapi hadits lebih kuat karena di dalam hadits terdapat perintah dan tidak ada dalil yang memalingkan dari apa? Dari perintah ini. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan bila ada pemberi dhaman pada orang yang berhutang. Kata beliau, wa in dhaminahu anhu dhamin lam yabra wa sara ad-dainu alaihima. Dan kalau ternyata ada dhamin yang menjaminnya, lam yabra, maka tidak akan lepas tanggung jawabnya. Ya, kalau misalnya ada yang memberi dhamanah, si A berhutang kepada si B. Saya katakan pada si B, saya jamin bahwa si A ini bayar. Iya. Maka kalau sudah ada yang menjamin si A, tanggung jawab tidak gugur dari si A. Karena posisi saya hanya apa? Menjamin dia bayar, bukan menggugurkannya. Beda dengan hawalah itu tadi. Kalau hawalah tadi si A menagih kepada saya arahkan si A kepada si B. Karena si B ada kewajiban membayar hutang kepada saya. Nah, kalau saya sudah arahkan kepada si B, saya sudah lepas tanggung jawab. Jelas ya? Itu urusan antara si A dan si B. Kecuali kalau ternyata si B misalnya, ya, orang yang tidak mampu melunasi hutangnya, dia boleh kembali lagi ke saya menagih. Tapi kalau dhaman, beda permasalahannya. Ini si A berhutang kepada si B. Ya. Dan saya datang sebagai penanggung jawab saya. Saya katakan saya tanggung si A membayar. Ya. Apakah saya kontrol kerjaan dia, saya awasi supaya dia bayar, atau nanti kalau dia tidak mampu bayar, saya membayarkan. Ya. Jadi kalau dia sifatnya dhamanah, tidak gugur kewajiban dari siapa? Si A, tidak gugur kewajibannya. Jelas ya? Baik. Karena itu kata beliau lam yabra, tidak gugur kewajiban itu. Wasarat dainu alaihima. Dan hutang menjadi tanggung jawab dua orang sekaligus. Jadi tanggung jawabnya si A dan tanggung jawab saya juga. Jadi kalau si A tidak mampu sudah melunasinya, maka saya apa? Saya yang akan melunasinya. Demikian. Kemudian kata beliau wali sahibihi mutalabatu man syaa minhuma. Ya. Dan untuk pemilik piutang ini, dia berhak untuk menagih hutang dari siapapun, dari keduanya. Dia tagih dari si A, atau dia tagih dari saya misalnya yang menjamin si A. Boleh dia tuntut siapapun. Tidak ada masalah. Ya. Dan ini tentang bolehnya dhaman adalah hal yang dimaklumi ya. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Itu pembahasan tentang dhaman. Dan juga Rasulullah bersabda az-za'im gharim. Seorang zaim yang bertanggung jawab, yang memberi dhaman, dia gharib. Dia menanggung beban. Apa artinya menanggung beban? Maksudnya, dia ada kewajiban dalam hal tersebut. Dalam pelunasan hutang itu. Ya, apakah dia paksa si berhutang untuk melunasinya, atau dia sendiri yang melunasinya. Baik.
Kemudian kata beliau, rahimahullah, ya, setelah menjelaskan bila ada pemberi dhaman kepada orang yang berhutang, ya. Di sini Ibnu Qudamah menjelaskan kapan tanggung jawab seorang dhamin, pemberi dhaman lepas. Kata beliau, fa in istawfa min al-madmuni anhu atau abra'ahu bari'a dhaminhu. Ya. Kalau misalnya si pemilik piutang sudah mengambil hutangnya secara lengkap dari orang yang berhutang yang dijamin ini. Ya, tadi contohnya A dengan B ya. Si A berhutang dari si B, saya menjaminnya. Ya kalau si B sudah menuntut dari si A, lunas sudah hutangnya, maka saya sudah apa? Lepas tanggung jawab. Ya. Demikian pula au abra'ahu. Atau si A ini dia belum menagih. Si A belum membayar hutangnya. Ya, kemudian saya bicara kepada si B. Si A ini belum bisa membayar hutangnya, dia begini dan begini. Kemudian si B berkata, oh enggak apa-apa. Saya anggap, kamu bebas dalam hal ini. Biar saya sendiri yang menagih saja kepada si A. Kalau dia membebaskan saya, berarti saya sudah apa? Sudah lepas. Tapi kalau dia tidak bebaskan, saya sudah punya kewajiban untuk membaman. Dan itu akad. Ya. Janji perlu wajib untuk dipenuhi. Tapi kalau sudah dianggap dibebaskan, ya saya dari kewajiban memberi dhaman, maka sudah lepas. Wa in abra ad-dhamin lam yabra al-asil. Kalau misalnya si B tadi membebaskan saya yang dhamin, saya dibebaskan. Apakah si A juga bebas? Ya, jawabannya tidak. Karena itu kata Ibnu Qudamah, kalau dia membebaskan dhamin, al-asil, orang yang berhutang asalnya tidak bebas. Ya, dia tetap ditagih sebab hutang masih ada di pundaknya. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, iya. Iya. Kata beliau, wa in istawfa min ad-dhamin raja'a alaihi. Iya. Sekarang bagaimana bila hutang dilunasi? Dhamin melunasi hutang. Dia menagih kemana? Iya. Sekarang A berhutang dari si B, saya yang bertanggung jawab. Iya. Kemudian karena saya bertanggung jawab, saya lunasi hutangnya si A ini, saya bayarkan. Ya, begitu saya sudah bayarkan untuk si A, ya, saya bayarkan untuk si A, apakah boleh saya menagih lagi si A? Hah? Kata Ibnu Qudamah, raja'a alaihi. Dia boleh untuk apa? Kembali menagih kepada si A. Iya. Sebab dia memang akadnya akad dhaman. Jelas ya? Ya, kalau misalnya tidak ada akad sebelumnya, datang misalnya si A menuntut si B, ya ribut-ribut di depan rumah saya. Ya, saya tanya ada apa ribut-ribut? Oh ini kata si B, si A punya utang. Ya, dia nggak bisa bayar. Berapa utangnya saya tanya? 1 juta. Ya daripada ribut-ribut nih 1 juta saya kasih misalnya. Ya, pulang si B-nya. Sekarang 1 juta yang saya kasih ini, apakah saya tuntut lagi kepada si A di kemudian hari? Nah ini kembali kepada apa? Kembali kepada niat saya ketika memberi. Kalau saya memang niatnya untuk apa? Ya, memberi cuma-cuma gratis, tidak boleh saya tuntut. Itu sedekah. Kalau saya balik lagi kepada sudah pemberian yang saya berikan, itu namanya seperti anjing menjilat apa? Menjilat muntahnya. Jelas ya? Tapi kalau waktu saya bayar 1 juta, saya niatkan, nanti saya tagih, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Sama di sini. Orang yang dhamin, dia sebagai dhamin, memang ketentuan dhamin itu dia menjamin, kalau misalnya si penghutang ini tidak mampu melunasi hutangnya, saya bayarkan sementara, nanti dia bayar ke saya. Itu memang ketentuan apa? Dhamin secara umum. Karena itu Ibnu Qudamah hanya menyebut satu kesimpulan saja. Kalau saya bayarkan, saya sebagai dhamin membayarkan hutang si A, maka saya boleh menagih kepada siapa? Si A. Jelas ya? Ini ketentuan sudah berlalu ya? Sudah berlalu bersama kita di pembahasan apa? Qawaid Fiqhiyah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Apa bait syairnya? Apa bait syairnya? Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa
yutaliba. Siapa yang menunaikan sebuah kewajiban dari saudaranya, maka dia boleh rujuk. Kalau dia meniatkan untuk apa? Dia boleh menagih kembali kalau dia niatkan memang untuk menagih. Jadi kalau dia niat sebelumnya untuk menagih, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak niat, itu artinya pemberian. Dan tidak boleh rujuk ke dalam apa? Dalam pemberian. Baik. Jadi ini kesimpulannya ya. Berikutnya. Ya. Tentang kafalah untuk menghadirkan penghutang. Nah. Kata beliau, wa man kafala bi ihdari man alaihi dainun falam yahdhur lazimahu ma alaihi. Iya. Baik. Kata beliau, siapa yang memberi kafalah? Nah, ini penjelasan tentang kafalah di sini ya. Dan kafalah itu secara bahasa dia bermakna dhaman. Iya. Dan secara istilah bahwa kafalah adalah iltizam jaiz at-tasarruf bi ihdari badani man alaihi haqq. Kafalah itu adalah seorang yang tasarrufnya boleh berkomitmen untuk menghadirkan badan orang yang menanggung kewajiban. Itu kafalah. Ya, ini istilah kafalah yang digunakan oleh siapa? Ibnu Qudamah di sini ya. Walaupun kadang-kadang dhaman itu dibahasakan dengan apa? Dengan kafalah. Kadang dibahasakan begitu. Tapi di sini Ibnu Qudamah bedakan antara kafalah dan apa? Dhaman. Jadi kalau dhaman jaminan, dhamin seperti tadi kejadiannya. Si A berhutang dari si B. Ya, saya yang tanggung. Si A ini membayar. Kalau dia tidak bayar maka siapa? Saya yang membayarkan. Itu dhaman namanya. Tapi kalau kafalah dia berkomitmen untuk menghadirkan badan si A. Jadi saya katakan si A ini dia berhutang kepada kamu. Dan saya jamin dia tidak lari. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya si B berkata, saya nggak bisa memberi. Ya, siapa yang menjamin dia tidak lari? Ya. Kalau saya berkata, saya jamin bahwa dia tetap lari, tetap ada. Ya, tidak lari. Jadi kapan si A misalnya lari, saya punya kewajiban tanggung jawab untuk mendatangkan batang hidungnya. Ya. Jelas ya? Menghadirkannya. Nah, ini yang dimaksud di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, "Wa man kafala bi ihdari man alaihi dain." Siapa yang memberi kafalah untuk menghadirkan orang yang wajib menunaikan suatu kewajiban, falam yahdur, lalu orang itu tidak hadir, lazimahu ma alaihi. Maka kewajiban orang tersebut menjadi tanggung jawab siapa? Kafilnya, orang yang memberikan kafalah. Ya, kalau saya tanggung jawab si A nanti pasti datang membayar. Ternyata si A-nya tidak muncul-muncul. Ya. Maka yang bertanggung jawab siapa? Adalah saya. Ya, dan ini perlu ya, apalagi kalau misalnya yang berhutang itu berbeda kewarganegaraan seperti sekarang ini. Beda warga negaranya. Ya, siapa yang menjamin dia tetap di negeri kita? Siapa tahu setelah itu dia pulang ke negerinya tidak balik-balik lagi. Ya. Jadi kalau ada yang mengkafil, saya menjamin bahwa dia akan melunasi. Nah, kalau dikatakan saya jamin dia melunasi sebagai kafil, maka dia punya kewajiban untuk mendatangkan orang itu dari negerinya untuk menyelesaikan. Kalau tidak selesai, maka dia menyelesaikan. Ya, si kafilnya menyelesaikan. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, "Fa'in mata bari'a kafiruhu." Kalau ternyata dia mati, maka kafilnya sudah lepas tanggung jawab. Ya. Dan si kafil tidak membayar. Sebab memang dia tanggung jawabnya untuk menghadirkan apa? Menghadirkan badannya saja. Ya. Bukan menghadirkan hutangnya. Dan di sini badannya tidak bisa dihadirkan karena orangnya sudah apa? Ya, sudah wafat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan hawalah dan dhaman. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan setelahnya. Yaitu pembahasan ar-rahan.